Ya pemirsa, kemarau panjang telah membuat kekeringan dan munculnya kabut asap yang mengganggu aktivitas masyarakat di beberapa daerah. Apa sajakah upaya pemerintah dan mengapa pemanasan global seakan bukan menjadi prioritas utama, bahkan selalu kalah dengan kepentingan bisnis? Untuk membahas hal ini telah hadir di studio staf khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim, Agus Purnomo dan Kepala Greenpeace Indonesia Longgena Ginting. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi. Oke, saya ke Pak Agus dulu nih. Pak Agus, sebenarnya untuk perubahan iklim secara umum atau secara keseluruhan di Indonesia ini seperti apa Pak untuk saat ini? Sebetulnya kalau bicara perubahan iklimnya, kita merupakan bagian dari negara-negara lain yang mengalami berbagai dampak kenaikan suhu permukaan bumi sehingga terjadi berbagai dampak perubahan iklim. Kita banyak masyarakat yang menderita karena pasang laut lebih tinggi, kemudian juga cuaca menjadi tidak menentu, dan akhir-akhir ini seperti yang disorot oleh beberapa media, kebakaran yang sangat marak di beberapa provinsi karena memang kelembapan udara itu menjadi sangat kering. Dengan keringnya udara, maka api menjadi mudah menyala dan upaya untuk mendatangkan hujan itu juga semakin sulit. Itu semua merupakan bagian dari dampak perubahan iklim. Tetapi pada umumnya dari Greenpeace sendiri menyoroti berkaitan yang saat ini sedang terjadi nih, kebakaran lahan begitu yang sampai menimbulkan kabut asap di mana-mana, bahkan Palembang sampai tertutup dengan asap gitu. Bagaimana Mas? Ya, jadi sudah seperti jelaskan tadi bahwa perubahan iklim ini dicirikan oleh dua hal, yang bumi semakin kering ya, di sisi lain juga curah hujan semakin tinggi. Jadi banjir, kita juga mengalami banjir yang lebih sering, di sisi lain juga kekeringan lebih besar. Indonesia adalah negara yang cukup termasuk negara yang paling rentan terhadap perubahan iklim di Asia bahkan di dunia. Di sisi lain juga kita juga negara yang termasuk yang paling bertanggung jawab terhadap terjadi perubahan iklim ya, seperti tadi ada kebakaran hutan, kerusakan hutan, ekspor energi fosil dan sebagainya. Jadi memang kita ada di dua itu, di dua posisi sebagai negara yang salah satu yang bertanggung jawab, tapi juga salah satu negara korban dari perubahan iklim. Jadi kita harus bisa mengadres dua isu itu, karena dengan mengatasi perubahan iklim sebetulnya juga mengatasi masalah yang kita sedang hadapin sendiri. Oke. Pak Agus, dengan kondisi negara kita yang seperti itu, yang sudah dilakukan pemerintah ini apa? Dan untuk meminimalisir begitu? Meminimalisir perubahan iklim atau kebakaran? Termasuk kebakaran hutannya juga? Kalau meminimalisir kebakaran, upaya-upayanya sudah dikomandani oleh BNPB, dan itu sejak beberapa tahun terakhir langsung turun ke lapangan membawa armada untuk mematikan hotspots. Yang menjadi masalah kalau kering seperti sekarang, di mana kelembapan itu hanya 30%, yang itu sangat kering, mungkin orang harus pakai lotion gitu ya, maka susah sekali untuk memadamkan api karena dia akan terpercik di mana-mana. Kalau upaya perubahan iklim secara umum, ada dua, mitigasi dan adaptasi. Yang adaptasi kita memberikan dukungan kepada pemerintah daerah untuk melakukan persiapan terhadap dampak perubahan iklim yang akan semakin besar. Jadi ada peta kerentanan, ada berbagai pelatihan. Memang ini masih tahap awal dari sejumlah kabupaten yang dihubungi dan dibantu, itu juga jumlahnya masih di bawah 10%. Dan ini ada proses yang akan terus berlanjut, harus dilanjutkan dalam tahun-tahun ke depan. Untuk mitigasi, Indonesia sudah membuat komitmen untuk mengurangi emisi. Emisi terbesar kita datang dari kawasan hutan dan utamanya juga dari lahan gambut. Sehingga dilakukanlah moratorium, 63 juta hektar tidak boleh disentuh, hutan primer termasuk lahan gambut. Di luar itu, memang banyak hutan yang sudah rusak, banyak hutan yang sepotong-sepotong masih tersisa, tapi sudah dikuasai oleh perusahaan dan juga oleh masyarakat. Sehingga memang di sanalah terjadi banyak titik-titik api. Upaya ke sana itu seharusnya merupakan kombinasi dari upaya penegakan hukum yang untuk menangani aspek rakus, aspek greed, dan upaya pengentasan kemiskinan. Karena sebagian besar pelakunya adalah masyarakat miskin yang memang tidak punya alternatif pendapatan lain. Oke, Greenpeace sempat menyoroti berkaitan dengan stop gitu untuk HTI begitu ya, untuk lahan gambut sendiri ini Mas. Apakah yang sudah dilakukan dan akan dilakukan pemerintah ini sudah cukup? Ya, seperti kita ketahui, salah satu sumber dari kebakaran hutan ini adalah di lahan gambut. Lahan gambut ini bersifat, secara natural sebetulnya dia bersifat basah ya. Namun kalau dia dibudidayakan menjadi perkebunan, jadi monokultur, dia memang harus sedemikian rupa
buat dikeringkan sehingga dia bisa ditanami. Nah, inilah sebetulnya banyak sumber asap maupun kebakaran hutan. Nah, kita melihat bahwa budidaya gambut itu harus disesuaikan dengan ekosistem gambut tersebut. Jadi misalnya dia tidak boleh dikeringkan, terutama gambut-gambut dalam. Sudah ada PP, peraturan pemerintah untuk perlindungan lahan gambut. Di sisi lain kita melihat ini langkah baju, meskipun di sisi lain kita melihat masih ada kekurangan. Yang sayang di sisi pihak industri menganggap ini sebuah undang-undang peraturan yang mematikan industri. Padahal sebetulnya justru melindungi dan mengatasi kebakaran hutan agar tidak terjadi lagi. Mengatasi kebakaran hutan itu memang harus dengan cara melindungi lahan gambut, tidak secara responsif ketika hanya ada kebakaran hutan terjadi seperti sekarang gitu. Jadi dengan melindungi lahan gambut itu adalah cara yang terbaik, termurah, tercepat untuk mengatasi kebakaran hutan. Oke, PP sudah ada, tetapi apakah implementasinya di lapangan sudah bagus atau sudah benar atau justru belum dijalankan karena kita masih kalah dengan kepentingan korporasi atau kepentingan bisnis begitu. Nanti kita akan bahas masalah ini, kita harus jeda pariwara sejenak, tetap bersama kami pemirsa dalam Dialog.